Game yang ketiga, apakah Bigoton Alpha atau Aura Fire lah yang akan memenangkan pertempuran? Kita mau dengar dulu nih kira-kira nih semangat dari MPL Arena. Apakah kalian masih siap untuk meneriakan semangat-semangat untuk masing-masing timnya? Mana ini semangatnya tidak terdengar sama sekali. Nah. Itu baru. Biar nyampe gitu ya ke masing-masing player yang tepat berada di depan mereka. Ya, ini dia kita akan langsung menyaksikan saja game yang terakhir. Game penentuan antara Bigetron dan juga Aura menuju ke arah laningnya masing-masing. Hai, dengan aimennya yang mungkin bakal cukup menarik juga. Udah ada beberapa pergerakan bahkan dari Groknya yang memberikan sedikit gangguan Ki. Patternnya cukup sama kalau kita lihat ke dalam game yang pertama. Ki akan memberikan satu pressure terlebih dahulu. Yep, Ki. Itu ada beberapa magical damage lah di depannya. Masih cukup pede untuk KYY. Nah, untuk kali ini bisa dia bertahan karena ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Persis seperti di game pertama pula, membuang flickernya di awal game. Iya, apalagi berhadapan dengan Aemon yang kita tahu udah di buff ya. Dari sisi pasifnya dia. Jadi ditambahin lagi 25% untuk damage-nya. Oke, dikejar habis-habisan dan Max mau pergi ke arah mana? Udah ada aksi pengepungan yang dilakukan pula oleh pemain dari Aura Fire. Langsung dibegal oleh seorang Kabuki. Kita ngeliat perjalanan dari seorang Max harus berhenti di area turtle dan dikembalikan ke arah base. Tapi kali ini akan terfokus ke arah gold lane terlebih dahulu. Nampaknya kanan dari seorang Ki lagi-lagi terjebak dengan dua pemain. Hai, Godiva dan juga Kabuki. Wasitnya berhasil masuk tapi Godiva yang mendapatkan elimination tersebut menjadi keuntungan besar sejauh ini untuk Aura. Oke, 2 poin kill yang cukup gampang seperti di game yang ketiga kali dan sekarang. Orange buff-nya udah langsung hilang dan juga lenyap dari tubuh Max, di mana Max masih level 3. Godiva tertinggal. Seorang Jerry di bagian belakang. Bisakah dia bertahan? Di mana masih ada backup juga yang dilakukan oleh rekan-rekannya dan Facehugger. Selamatlah sudah masing-masing pemain Aura. Agak repot ya untuk menghadapi Faramis kali ini dari seorang Facehugger still survive. Efek regen yang cukup cepat juga pastinya kalau misalnya nanti udah berada di level yang keempat. Tapi sejauh ini kita belum melihat inisiasi fight yang lebih lanjut lagi. Aura Fire dengan keuntungan mereka 2 eliminasi masih menjadi satu tempo yang gak mau terlalu terburu-buru. Kayaknya juga demikian hanya memberikan satu informasi tambahan buat teman-teman Bigetron Alpha. Oke, 3 player ada di area mid. Sementara untuk Benedetta balik lagi menuju ke arah lane-nya. Dan Turtle mulai menggoda kembali. Di mana untuk sekarang Godivanya harus pergi dari tersebut dan masih bisa selamat dengan pasif yang dia miliki. Darahnya nambah lagi. Alex karena belum dikeluarkan. Valentina tidak bisa melakukan hal apapun. Malahan untuk kali ini jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Dan Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Dan Max the back pun harus down. Aduh, sayang banget satu last hit ya dari seorang Facehugger. Ternyata cukup, tapi kali ini Zorizo mencoba untuk mendorong ke arah Godiva. Dan lagi-lagi dengan satu damage turret saja cukup untuk membuat Godivanya kembali ke arah base terlebih dahulu. 2 pemain di bagian bawah Bigetron Alpha kali ini mencoba memperebutkan satu creep saja di area jungle. Ini kejutannya di mana-mana ya. Oh ya, sini ini banyak banget sih. Dan memang tadi dari Aura Fire mereka nggak mau untuk engage ke arah dari Turtle. Karena dari posisi high sendiri lagi melakukan itu satu buah purple buff-nya. Dan full penetration bagi 3 hero magic ini Pak Pulung untuk Aura Fire. Yep. Ada Kadita, Faramis, Aemon. Jadi dalam banget, apalagi kan kita tahu Magic untuk di early game ini perih banget. Iya. Ini sangat mendominasi dan bisa mendongkrak banget nih permainan dari Aura. Belum lagi ada Grok yang harus mereka hadapi, di mana Grok anti banget tuh sama magical. Iya, dia mungkin gak anti dengan physical, tapi Magic yes, dia bakal mudah untuk bisa ditumbangkan di early. Ya, tapi mau ngomong dari seorang kayak kalian harus menahan beberapa damage yang masuk. Di sisi lain Facehugger mendapatkan eliminasi pasti ke arah game. Menjadi eliminasi kelima untuk Aura Fire. Sudah terlihat cukup mendominasi sejauh ini. Tapi kalau ngomongin gold laner, platingan juga udah diamankan oleh seorang Kabuki. Cukup jauh. Jadi ini menjadi keuntungan juga kekayaan untuk seorang Kabuki. Ya, dan Aura Fire ya sebagaimana tadi ya. Bagaimana cara untuk bisa menang Aura Fire? Yep. Dari awal. Mereka nge-pressure. Mereka bisa nge-build tempo mereka dari awal sana. Dalam banget, masuk langsung ke relung hati jiwa yang paling dalam lah itu pokoknya ya. Sisa setengah bar lagi yang ada di dalam tubuh dari Zorizo. Dan hilang sudah Zorizo. Tapi di sisi lain kita melihat juga dari seorang Kabuki mendapatkan eliminasi berikutnya gold lane.
cukup padat kali ini dengan 3 pemain dari Aura Fire. Dan sukses pastinya karena tanpa adanya Matt dalam beberapa waktu ke depan, free space untuk Kabuki, free platingan, bahkan bisa menjadi free outer turret. Oke, Turtle udah ada, tapi KYE langsung aja membuat support perimeter ke bagian depan. Facehugger, PD, seorang diri, maju, ada barrier yang udah langsung dibuka pula. Turtle dibawa ke bawah, ini pinter banget sih untuk Genki-nya. Dibawa ke situ agar mereka, pemain Aura masuk jauh, masuk lebih dalam lagi. Tapi untuk Hai-nya masih cukup PD, seorang diri ditabrak. Ada lagi di bagian belakang dengan kalau langsung dihatikan begitu saja. Mereka pun masih bisa bertahan di area tersebut, di mana di bagian belakang Valentina pun mengcopy hal yang sama dan melakukan hal yang sama pula. Mereka pun berhasil mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire dan Turtle-nya dicuekin begitu saja. Entar dulu baru disikat lagi. Terpancing oleh seorang Ki ya, meskipun nggak pakai tarikan Franco, nggak pakai airhorn, tapi kali ini Groknya masih bisa memancing ke arah High. Dan ini menjadi kerugian karena jalurnya hilang. Max udah dapetin turtle mereka yang kedua. Iya, sama seperti di statistik yang di awal di mana dari Bigetron, mereka secara objektif. Mereka kuat banget, mereka dapetin turret yang di top, mereka dapetin 2 kali untuk turtle juga, tapi Aura Fire dari sisi kill point, mereka selalu ngajak untuk melakukan team fight. Waduh itu dia untuk Flappy-nya maju lagi tadi Electro Blow dan langsung dikeluarkan Max. Mundur, Moreno masih stay, tapi Sorizo tidak ada kata mundur di dalam tubuhnya, di mana dia seorang diri mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya dan Moreno harus mempop up MMU-nya di situ. Iya, sayang banget sebenarnya untuk menyelamatkan satu pemain, tapi nggak jadi masalah. Yang penting masih bisa sustain untuk beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Cuma masalah kali ini Godiva dalam ancaman Kinya mencoba untuk maju ke bagian depan, terstun di sana Fluffy dalam beberapa detik saja, dan belum ada inisiasi fight yang mau dibuka terlalu jauh oleh kedua tim. Yap. Untuk Kadita masih aman, tapi ketahuan posisinya, Om. Yes, Hai dengan namanya The Genius One akan mengarah ke Feather of Heaven dari Karinanya. Defense item sebentar lagi bakal dijadikan juga oleh dia sendiri. Dan sebetulnya ini dari Benedettanya. Dia juga melakukan build ke arah dia. Jadi biar lebih tebal juga, lebih santai dan bisa melakukan mobilitas tanpa perlu takut untuk bisa di pick up dengan sangat cepat. Yap, Molten Nation-nya udah jadi, Blade Armor-nya udah jadi. Ini mau ngarah kemana lagi, dan sekarang Sorizo ya di bagian bawah. Selalu ada 2 orang, emang harus 2 orang ditugaskan khusus mendapatkan Sorizo. Tapi di area berbeda, ada Rock Wave dikeluarkan. Godiva berusaha untuk kabur langsung dari tersebut dengan bibir PC langsung dikeluarkan begitu saja Kabukinya. Langsung terangkat dengan ada efek dari Wild Shot, tapi Max yang berhasil mundur ke area yang berbeda. Dan untuk kali ini tertinggal pula Grok yang ditembakin terus menerus. 1 hit terakhir, Flavi berhasil dengan Phantom Slash-nya langsung mendapatkan damage terakhirnya, di mana Hai tetap maju ke bagian depan dan magical damage-nya ditembak Raider Apathy, hilang sudah dengan combo yang begitu baik dilakukan Aura Fire. Aduh, combo lagi Kabuki kembali dengan Matrix-nya, kembali lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan 1 last hit-nya. Tapi kita bakal menurunkan tempo terlebih dahulu karena sebentar lagi Turtle sudah spawn, bahkan menjadi satu tempat pertempuran yang harusnya bisa dilakukan juga oleh kedua tim. Mengingat sama-sama udah standby ke arah ultimate. Cold Altar bisa dibuka dari Facehugger maupun dari seorang Moreno. Yep, Feather of Heaven pun tadi udah dimiliki oleh Hai, Om ya. Yes, Feather of Heaven akan ada extra attack speed lagi pasti untuk memberikan basic damage ke lawannya dia. Cuman ini dari Hai dia nggak bisa masuk asal-asalan juga karena ada Pakito. Pakito dengan lengkap strike-nya akan bisa meng-cancel dan bahkan melumpuhkan untuk Hai sendiri. Jadi masih kumpulin stack dulu sih sebenarnya buat Hai sekarang. Dapetin stack-nya, lepasin Endless Shard-nya ke hero yang tipis. Tuh, ini ngeri-ngeri sedap juga ya untuk Hengki ataupun KYY yang memang harus nge-open map, harus maju, harus masuk duluan, dan oh my god, Turtle-nya dicolong oleh Bigetron Alpha dan Wild Shot ada di area mid. Phantom Slash dikeluarkan, mereka pun diusir mundur harusnya, atau pemain Bigetron Alpha akan memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan 1 mid outer tower yang ada di area tengah, dan Sorizo masih anteng aja. Iya, sayang banget ya, 1 retribution harus berhasil dihilangkan untuk seorang Hai. Menunggu beberapa saat ke depan, tapi jelas Moreno udah mulai galak di level yang ke-10 dengan keunggulan level. Untuk seorang Valentina sendiri ini akan memberikan damage yang lebih besar ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tambah lagi dia mengamankan 1 ultimate dari seorang Facehugger. Iya, itu ultimate yang penting banget ya buat bisa diamankan oleh Valentina sendiri karena itu akan impact-nya gede banget untuk area dari tim fight. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series, gimana ini kombinasi dari Endless Shard dan juga Rainer Apathy yang dilepaskan ke arah dari Max. Tus. Tuker ngeri, headshot. Langsung aja itu nggak bisa gerak kemana-mana lagi.
cukup turun tempo permainannya, tapi tidak untuk Sorizo. Di saat dia melihat ada satu player yang memang nganggur di bagian depan dan rock webnya akan dikeluarkan kan tidak. Di bagian belakang Ren Rapati tadi ditembakkan pula tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Belum kena ke arah siapapun, tapi kalau kita ngelihat dari segi objektif memang Bigetron Alpha udah unggul dengan 2 outer turret yang mereka amankan di area top maupun di area bottom lane. Kali ini udah bergeser, semua fokusnya ada di area mid lane karena dari seorang Hai langsung memberikan surprise begitu saja. Ya dalam ancaman satu wasit dengan begitu banyaknya pisau yang dibuka oleh seorang Hai cukup untuk mendapatkan eliminasi lagi. Ya, itu damage yang cukup burst ya. Keluar dari Amon untuk Hai. Nice banget sih udah itu ya. Bahkan dari Grok sendiri yang kita tahu nanti mungkin untuk late game ya dia bakal nge-build up item-item defense. Tapi harus nunggu dulu sebenarnya buat Grok. Dan ya. Aduh. Ditembaknya di sana, deg-degannya di sini ya. Memang. Sakit banget Mas. Tapi kalau kita ngelihat juga Lord sudah mulai muncul ke dalam lane of down di menit yang ke-10 di sisi lain. Hai, berhadapan langsung dengan seorang Sorizo dan mengusir saja supaya bisa ngedapetin orange babnya. Tapi Sorizo nggak berhenti sampai di sana, masih ada lawan berikutnya yang harus dia hadapi yaitu dari seorang Fluffy. Petrify sudah dibuka cukup menahan dalam beberapa saat tapi gak ada damage yang terlalu terasa buat seorang Sorizo. Iya, Sorizo pintar memainkan dari setiap pukul ataupun skill yang dia miliki menambah lagi. Dari lifesteal yang dia punya, penuh lagi darahnya, ditambah dengan dari Fluffy yang memang full item defense sepertinya. Ya udah, nggak akan ada damage yang cukup untuk mengikat langsung ke arah Sorizo. Ya, sini dia untuk Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit menjadi satu pancingan untuk Bigetron Alpha ataupun dari Aura Fire yang sama-sama sudah melakukan setup. Moreno menahan Cult Hunter terlebih dahulu, belum ada inisiasi yang mau dibuka dan Conceal yang akan menjadi satu inisiasi. Godiva diusir di sana, kayaknya akan memberikan satu pressure tapi masih ada Cult Hunter yang dibuka oleh teman dari Facehager bahkan skill is free. Dia bakal seorang Kabuki, satu pemain terjebak tampaknya dari seorang Moreno nggak bisa melarikan dirinya juga. Mega kill bagian dapatkan oleh Aura Fire dan harusnya ini bakal jadi free Lord untuk Aura. Oke, free Lord. Kecuali keadaan Sorizo pun langsung ketahuan di area tersebut di mana dia harus menghadapi langsung karena 5 orang. Sejauh ini dia masih bisa berandai, dia masih bisa kabur dari tersebut. Dan Sorizo pun masih bisa selamat. Ditembaki tapi masih bisa digojek. Ada satu data yang berhasil dihasilkan di mana sekarang untuk Lordnya berhasil langsung diamankan pula. Max yang mau bertahan kemana? Mau pergi ke arah mana? Mencoba untuk mengejar langsung ke arah Hai tapi Hai dilindungi oleh rekan-rekannya begitu banyak dan selamatlah dia. Itu Petrify-nya ya, menyelamatkan seorang Hai, bahkan menyelamatkan seorang Kabuki juga. Tapi meskipun harus kehilangan outer mid turret, Aura Fire masih punya keuntungan ke arah Lordnya. Yes, dari itemnya juga sekarang udah mulai pada jadi sebenarnya. Radiant Armor adalah salah satu item yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan tipe magic seperti ini ya. Damage yang diberikan oleh Hai misalnya. Waduh, itu Fluffy ditumbuk agak ngeri juga, mundur lagi deh ya. Sabar dulu, tahan dulu, Lordnya kerja sendiri, solo karir di bagian bawah, inner turret-nya berhasil ditumbangkan. Dan inner turret yang ada di area mid kemungkinan akan menyusul sesaat lagi. Ya, sini dia dari serangkaian yang coba untuk mempertahankan dengan seluruh energi yang dia bisa berikan. Karena Lordnya udah mulai masuk di bagian bawah tadi. Hai! By one situation dan solo kill ke arah Matt. Oke, mereka kehilangan satu damage di dealer utama juga dari Bigetron Alpha. Alexovena belum mulai masuk ke bagian dalam di mana ada Lord yang menjadi satu backupan mereka. Ren Rapati ditembakkan di bagian belakang, tidak kena karena siapapun. Dan mereka Bigetron Alpha masih punya nafas tambahan. Wah, mereka punya nafas tambahan tapi Caster nggak punya ya Pak Pulung ya. Dan Iya, ini ini harus punya benar-benar juga nih kita nih ya. fight yang intens banget dari tadi diberikan oleh kedua tim. Satu outer turret lagi berhasil diamankan, tapi kalau kita ngeliat damage deal by Ace itu diamankan oleh Hai paling tingginya karena emang kita ngeliat beberapa kali ultimate-nya selalu bisa merontokkan HP yang tersisa. Kabuki ya ampun, itu tadi dia nge-slide ke depan dengan tactical reposition, ditembakin damage yang masuk semua. Itu tank di depannya loh. Yes. Damage-nya berasa banget. Bocor semuanya sih. Dan Aura Fire sekarang mereka lagi leading dari sisi kill point-nya. Dan mereka harus lebih sabar lagi juga untuk menunggu objektif-objektif berikutnya. Yep. Karena secara level ini mereka udah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Bigetron Alpha. Ini perbandingannya ada sekitar di angka 6 ribuan ya Om ya. Ini udah lumayan, udah ada perbedaan beberapa item. Dari sisi level juga udah terlihat, atributnya pun akan sangat jauh sekali. Iya, masih di 13 menit pertama untuk kedua tim kali ini. Ada Aura Fire yang udah mendominasi. Harusnya mereka nggak bisa bikin celah lagi. Karena kalau misalnya celah terjadi, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Aura Fire. Moreno, Max dan juga Matt kali udah mulai mendekat. Tapi Ki yang ketahuan terlebih dahulu diusir lagi oleh seorang Fluffy. Digoda sedikit di sana. Dan ini dia untuk item
damage-nya tapi kita masih melihat Wabi terjebak di antara beberapa pemain di sana. Benar-benar blessing duel dikeluarkan juga oleh seorang Godiva. Dropwave-nya hanya untuk melarikan diri dari Cold Altar yang dibuka oleh kedua tim kali ini. Facehugger akan segera mundur tapi masih ada damage yang bisa diberikan. Kabuki is coming. Kabuki akan memberikan bantuan tapi ternyata Bigetron Alpha memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang tumbang loh. Dua Cold Altar tadi terlihat di area tersebut. Iya, saling memberikan waktu satu sama lain juga ya. Tapi ya kalau kita melihat memang sekarang objektif sudah akan keluar untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana respons dari Bigetron Alpha sekarang. Kalau mereka mau coba untuk kontes, mereka harus bermain cukup berhati-hati. Karena berulang kali juga kita selalu melihat tim fight yang terjadi sekarang ini adalah dari Man. Itu bisa dipaksa untuk recall. Dan ini membuat mereka harus 4 lawan 5 lagi dan lagi. Yap, atau mereka harus memukul mundur ataupun agak menarik ulur sedikit sambil menunggu Godiva juga dari Aura Fire, di mana Petrify pun belum ada sejauh ini. Petrify ditahan terlebih dahulu juga, itu kemungkinan akan menjadi salah satu pendongkrak utama pula di dalam sebuah serangan yang akan mereka bangun. Kabuki ngambil dulu ke arah Little Wonder, 3, 2, 40 tadi poin damage-nya hilang semua satu hit. Ya, ini udah mulai mendekat ya, perlahan tapi pasti menuju ke arah Lord berikutnya di 15 menit. Tapi kita masih belum bisa melihat di mana dari seorang Matt menerima damage yang luar biasa, sakit sampai ke arah setengah HP. Dan melihat memang situation juga di area top lane kali ini, Rizzo gak mau kehilangan satu pandangan pun di area top lane. Yap. Sementara ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik di mana tidak ada retribution di area tersebut. Tapi mereka memulai lagi invasi yang akan dilakukan. Ada Battle Mirror Image yang langsung dikeluarkan pula. Renner Apatinya nyenggol ke arah tubuh Max. Ada damage yang sudah masuk. Mereka dipukul mundur. Kaye tumbang. Berarti Lord kali ini akan menjadi milik dari Aura Fire kembali. Lord berikutnya. Ini menjadi change yang semakin besar untuk Aura Fire. Tapi masih nggak menutup kemungkinan. Bigetron Alpha 14 detik lagi yang dibutuhkan untuk KYE kembali. Masih ada Moreno bisa memberikan damage ataupun dengan Cold Altar-nya bisa menyelamatkan teman-teman dari Bigetron Alpha. Ya, mereka masih bisa melakukan defense karena setelah ini juga tim masih akan melakukan respawn. Tapi ini harus berhati-hati banget dari Bigetron Alpha. Mereka gak boleh untuk membuang secara sia-sia source skill yang dimiliki oleh mereka. Jadi Cold Altar harus bisa di keep up sembari untuk melakukan team fight. Jangan sampai kepancing terlebih dahulu. Dan Aura Fire mereka bisa berjalan berbarengan bersama dengan Lordnya. Mereka bisa buat dapetin semua base turret terlebih dahulu. Yep, ini dari wave minion aja memang udah diatur semuanya. Coba lihat. Di bawah mereka hantarkan, di atas mereka bawah, digiring juga bersama dengan Lord. Di tengah, ditahan dulu. Wave minionnya akan masuk secara bersamaan, akan mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha secara bersamaan pula. Dan sekarang satu bestar yang ada di area top lane pun udah langsung dihancurkan, tapi Hai mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya ada 2 bar HP di dalam tubuhnya untuk kali ini. Max masih melihat dari kejauhan, belum bisa maju, dan Lord yang menjadi fokus utama mereka. Belum lagi di area mid, Rizzo menghilangkan satu wave minion dan juga gerobak one-time yang begitu besar. Mulai maju ke bagian depan, ada flicker dan juga Wensha, tapi gak kena ke arah siapapun. Malah untuk kali ini dengan ada blessing yang dikeluarkan pula, ini akan menjadi 2 informasi yang begitu baik. 2 ultimate tidak ada. Wah, ini 2 ultimate udah nggak ada, sama seperti Aura Fire sebenarnya, tapi Hai udah kembali dengan ultimate-nya. Menjadi chance yang lebih besar juga kalau misalnya mereka mau commit ke arah team fight. Ya disiplin yang bagus sebenarnya ketika Aura Fire menahan tadi untuk bisa join atau commit lebih banyak lagi. Tapi itu dia damage dari seorang Hai gak terlalu banyak yang masuk ke arah seorang KYE, dan memang itu yang didapat oleh seorang KYE. Tapi besarnya harus hilang di area middle lane-nya. Masih ada beberapa kotak yang akan segera dibuka. Satu tembok untuk menghalangi 2 pemain dari Aura Fire, tapi Kabuki punya damage yang terlalu jauh. Range 40. Siap. Ini sangat menyakit tapi belum berakhir. Karena ada Konsel dan juga satu flashing to West plus WW yang udah langsung digunakan. Dan belum ada satu pun yang tumbang di mana. Hanya di Immortal yang pecah. Bahkan untuk kali ini Fluffy dengan Immortal belum pecah di mana, di bagian belakang. Dan hanya berusaha untuk kabur yang tersebut di mana sekarang. Ada shotgun berhasil tercipta. Fluffy-nya harus mundur ditembaki tapi masih cukup tebal. Hanya ada satu player lewat tim fight sebesar itu. Wah, Bigetron Alpha menolak untuk kalah terlalu dini. Ini masih di menit yang ke-18. Sebentar lagi akan memasuki late game. Tapi kalau memasuki late game, apa yang akan terjadi, Om Wawa? Ya kalau di late gamenya, kalau memang dari Bigetron Alpha mereka masih bisa tarik ulur ya. Ini keunggulan untuk Bigetron Alpha masih ada. Mereka masih ada Cloud sebenarnya yang bisa cepat dari membersihkan minion dan juga langsung melakukan burst down ke arah hero-hero dari Aura Fire. Dan Kabuki dengan mouse pick hero-nya Beatrix dan juga Fanny di sini. Masih dengan 50% sebenarnya untuk win rate-nya dia ya. Tapi memang ini adalah pemain yang unik karena gak cuma di gold lane pastinya. Dia bisa beralih fungsi menjadi jungler untuk tim dari Aura Fire. Dan Beatrix yang sejauh kita melihat ini adalah game ketiga Beatrix yang terjadi. 2 game tadi di awal yang punya Beatrix selalu bisa mendapatkan poin game kemenangan. Weh, itu coba lihat KYE numpang baru masukin kaki kanannya doang ke rumput.
Baru kaki kanan tuh. Udah kayak gitu damage-nya masuk semua ya. Sisa 2 bar aja. LP di dalam tubuhnya. Tapi di area atas kalau kita lihat dari minimap, Sorizo dan juga Hai berada di dalam satu tempat yang sama. Plus sekarang bertukar tempat. Iya, ini dari Aura Fire benar-benar pengen ngedominasi semua rumput-rumput yang mereka miliki. Jangan sampai ada yang masuk, bahkan check-in dilakukan oleh seorang Godiva. Dan satu tembakan! Kode ke arah Moreno. Setengah darah hilang itu dibocorin semuanya. Ini benar-benar kamu yang makan nangka, gue kena getahnya itu tadi ya. Aduh. Itu dia di depan tadi tuh. Untuk si Matt-nya di luar rumput. Tapi yang kena malah rekannya Moreno yang ada di dalam rumputan itu sendiri. Ya, tapi nggak jadi masalah sih ya. Ketika Moreno dia masih bisa kembali lagi, dia masih punya regen yang cukup deras juga, ngebuat ada satu kesempatan untuk melakukan perebutan ke area Lord. Lord udah dicolek oleh Max. Terkena efek knock-up-nya kah? Tidak, hampir aja. Kalau kena tadi bisa aja momen tersebut dimanfaatkan oleh pemain dari Aura Fire. Mereka perlahan mulai mundur, mulai menggiring untuk Lordnya ke arah yang lebih jauh dari jangkauan anak-anak Aura Fire, di mana untuk pelatihnya kali ini Alito Van der Blanc dikeluarkan begitu saja, membuat sebuah garis dan gak boleh dilewatin oleh Bigatron Alpha. Coba untuk ditarik terlebih dahulu untuk Lordnya, tapi Aura Fire punya zoning out yang begitu bagus. Dengan adanya pelatih, semuanya didorong mundur. Tapi sejauh ini kita masih melihat serangan dari seorang Moreno. Cold Altar sudah diamankan dengan skill IMU-nya. Max juga udah berjaga di sekitar sana dengan HP yang benar-benar tebal banget. Tapi KYY masih begitu sabar juga untuk memberikan satu zoning out. Oke. Sepertinya ada... Waduh. Sabar ya teman-teman ya, kayaknya tadi Aurora menginvasi itu ya. Waduh, di freeze Sabar. ya, kena freeze gitu. Sabar, kena freeze. Sabar. Soalnya lagi seru-serunya, lagi tarik ulur, Iya. ya kan? Lordnya juga tinggal 2 bar tadi. Benar. Siapa yang mau totalitas all in, yang ya udah mereka misalnya dari Bigatron Alpha yang dapetin, mereka bisa agak ngebalikin, menyeimbangkan lah. Dari Iya. sisi goalnya yang tadinya mereka benar-benar tertekan. Yap. Yes. Kalau dari sisi Aura, kemungkinan besar mereka bisa take the game. Dan itu semua tergantung dari Lord yang sekarang tadi. Yang memang untuk dari komposisi hero yang dimiliki oleh Aura, mereka gak bisa asal-asalan juga untuk langsung menabrak. Betul. Karena kalau mereka nggak asal langsung nabrak, tumbang Amonnya, tumbang Patrick. Ya, iya, teriset Lordnya, tapi udah ada pergerakan dari Aura Fire cukup ofensif sejauh ini. Kayaknya bakal menjadi target utama seharusnya sebagai badan terdepan, tapi tempat di sana satu udah dimakan Godiva. Out of nowhere mendapatkan Moreno dari menjadi kesempatan besar untuk bisa mendapatkan kemenangan. Eamon di sana memberikan ultimate dan Max hilang pecah sudah immortal, tapi masih ada Max. Blessing with still ada, tapi monster kill dari seorang Kawiki. Sorizo dan base-nya hancur. Base-nya hancur. Menjadi kemenangan untuk Aura Fire. Wow. Ini cepet banget loh.